Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gansar Aryo Pamungkas dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 270249145. Pada tema kali ini, saya akan membawakan eh, tentang ketahanan nasional dalam era digital dan teknologi. Latar belakang dari masalah ini adalah pada dunia digital ini menghadirkan dua sisi. Di era digital ini memang membawa peluang dan tantangan bagi ketahanan nasional. Di satu sisi, teknologi digital mendukung inovasi, efisiensi ekonomi, dan akses informasi. Namun, di sisi lain, ancaman siber, disinformasi, ketimbangan digital, dan keamanan data menjadi tantangan yang sangat serius. Kaitannya dengan SDGs. Yang pertama adalah SDG 9, yaitu tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Transformasi digital ini akan mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan bagi negara dan bangsa. Yang kedua adalah SDG 4, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Kesenjangan literasi digital ini akan menghambat penguatan sumber daya manusia atau pertumbuhan sumber daya manusia yang ada. Lalu yang ketiga ada SDG 16, yaitu tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Keamanan siber dan regulasi digital ini sangatlah berperan dalam stabilitas nasional. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap ketahanan nasional. Apa saja ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas negara? Mengapa literasi digital penting dalam menghadapi tantangan di era digital ini? Lalu, bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk memperkuat ketahanan nasional? Lalu yang terakhir adalah apa peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga keamanan digital? Lalu, banyak temuan-temuan dari lapangan yang saya dapatkan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah masyarakat telah sadar pentingnya perlindungan data. Yang kedua adalah banyak yang masih mudah percaya hoax dan tidak tahu cara mengamankan akun dengan baik itu bagaimana. Contoh dari WhatsApp, banyak banyak sekali informasi-informasi hoax yang dikirim ke grup keluarga mungkin yang sekarang memang banyak gitu ya. Dan banyak yang percaya padahal berita itu belum tentu benar gitu. Dan memang banyak yang tidak tahu cara mengamankan akun dari mulai enkripsi data dan lain sebagainya begitu. Yang ketiga ada menggunakan VPN saat mengakses internet publik. Jadi masih banyak orang yang mengaktifkan VPN, menggunakan VPN pada saat dia menggunakan public internet ya. Nah, itu beresiko informasi kita bocor, berisiko data-data pribadi kita tersebar gitu ya. Nah, yang keempat adalah rutin mengganti password. Ini juga tidak kalah penting bahwa password adalah salah satu keamanan yang bisa kita kontrol sendiri, yang bisa kita eh, kendalikan sendiri begitu ya. Maka dari itu password pun juga perlu diganti. Mungkin sebulan sekali atau setahun sekali pun juga tidak masalah. Yang penting kita rutin untuk mengganti password ya. Yang kelima adalah edukasi terus-menerus memang sangat dibutuhkan ya, karena memang perkembangan teknologi sangat berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, kita juga harus terus mengedukasi ya, agar pengetahuan kita dengan teknologi yang semakin cepat perkembangannya ini akan berjalan beriringan gitu. Lalu untuk solusi dan rekomendasi, yaitu kami menemukan untuk rekomendasinya, yaitu yang pertama ada literasi digital nasional, yang di mana eh, dilakukan pelatihan masif, gitu ya, dilakukan pelatihan masif untuk semua kalangan masyarakat, khususnya di bidang digital, begitu ya. Yang kedua ada regulasi siber progresif, yang di mana pemerintah ini membutuhkan UU yang adaptif, yang memang
adaptif ya terhadap teknologi terkini begitu. Yang ketiga ada pemerataan akses teknologi, yang dimana ini sangat penting sekali bahwa eh, perlunya atau pentingnya pemerataan akses teknologi terlebih ke daerah-daerah yang pelosok, daerah-daerah yang tertinggal. Mereka pun juga punya hak untuk menerima informasi menggunakan teknologi yang sama seperti yang di kota-kota begitu. Yang terakhir adalah edukasi keamanan digital sehari-hari. Jadi memang eh, seperti VPN, enkripsi, pengelolaan password dan lain sebagainya, seperti VPN yang sudah saya jelaskan tadi, begitu ya. Enkripsi, bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu sudah terdapat fitur enkripsi ya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang bisa kita kontrol sendiri, bisa kita kendalikan sendiri, itu lebih baik kita lakukan untuk menjaga keamanan digital kita, begitu. Lalu yang selanjutnya eh, refleksi pribadi ya. Jadi memang selama menjalankan proyek ini, begitu ya, kami sebagai tim, karena kami memang tim yang mengerjakan proyek ini, eh, kami semakin memahami bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal militer dan kebijakan pemerintah saja, akan tetapi menyangkut kesadaran digital. Melalui wawancara dan diskusi kami kemarin, kami menyadari bahwa teknologi digital dapat menjadi alat pembangunan yang sangat luar biasa, gitu. Tetapi juga bisa menjadi sumber ancaman serius jika tidak digunakan secara bijak. Hoax, kebocoran data, eh, polarisasi informasi menjadi masalah nyata yang kami temui langsung di lapangan. Oleh karena itu, pentingnya literasi digital sebagai pertahanan utama bangsa ini sangat penting sekali ya. Peran strategis generasi muda dalam menyebarkan kesadaran akan keamanan siber ini juga sangat penting kalau yang kita tahu bahwa teknologi yang mungkin eh, generasi-generasi muda ini lebih mengerti, lebih paham lagi daripada memang generasi-generasi di atas mereka. Jadi generasi muda inilah yang punya peran yang sangat penting ya untuk menyebarkan informasi, menyebarkan literasi digital, menyebarkan edukasi tentang digital ini seperti apa gitu. Yang selanjutnya ada perlunya kolaborasi lintas sektor. Jadi memang dari pemerintah itu sendiri, dari sektor swasta, dari pelaku industrinya, bahkan sampai masyarakat ini tuh harus berkolaborasi agar literasi digital ini dapat tercapai, begitu ya. Eh, itu pengalaman yang saya dapatkan ya selama saya mengerjakan proyek eh, dengan tema literasi digital ini ya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri adalah kesimpulan yang kami dapat selama kami mengerjakan proyek ini adalah era digital ini membawa dampak besar bagi ketahanan nasional, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Di tengah kemajuan teknologi, ancaman seperti hoax, serangan siber, kebocoran data itu menjadi isu yang sangat serius ya. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi. Ketahanan nasional tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja nih, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama ini, Indonesia dapat membangun sistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, Profesor Aryo Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.